Radio Seluruh Banten, Banten Sepekan kembali hadir menyuguhkan beragam informasi seputar pemerintah Provinsi Banten yang sudah kami rangkum hanya untuk warga seluruh Banten. Pemerintah Provinsi Banten ajak industri lakukan kewaspadaan terhadap bencana. Pemerintah Provinsi Banten mengajak seluruh dunia industri untuk bersama-sama melakukan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya bencana. Hal itu dikatakan Kepala Pelaksana Badan BPBD Provinsi Banten, Nana Suryana, usai membuka penguatan kapasitas kewaspadaan dan penanggulangan bencana bagi dunia industri di Kabupaten Lebak dan Pandeglang yang dilaksanakan di Pusdalops BPBD Provinsi Banten pada Selasa 11 Juli 2023. Kegiatan itu diikuti para pelaku industri dan stakeholder di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Nana mengungkapkan pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di dunia industri sangatlah penting sebagai upaya pemerintah Provinsi Banten dalam kewaspadaan akan terjadinya bencana. Setelah mengikuti pelatihan ini, Nana berharap seluruh sumber daya manusia di dunia industri bisa paham dan mengetahui peralatan apa saja yang harus dilengkapi sebagai bentuk kewaspadaan, serta apa saja yang harus dilakukan ketika terjadinya bencana. Desa punya peran strategis dalam mempercepat pembangunan di daerah. Penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar mengatakan, desa memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung percepatan pembangunan daerah maupun nasional. Oleh karena itu, penguatan pemerintahan desa sangat penting untuk dilakukan. Hal tersebut disampaikan Al-Muktabar usai mengikuti Rakornas Kick-Off pelaksanaan program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa serta launching jurnal Bina Pemdes di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa 11 Juli 2023. Dikatakan Al-Muktabar, penguatan dan pembangunan desa sangat strategis mengingat desa menjadi garis terdepan dalam beberapa kebijakan pemerintah, seperti penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim yang saat ini menjadi konsentrasi Presiden Joko Widodo. Guna menekan tingkat urbanisasi dari desa ke kota yang terlalu tinggi, dibutuhkan pengembangan potensi-potensi yang ada di desa. Untuk itu, pemerintah Provinsi Banten memberikan bantuan keuangan untuk desa sekitar 60 juta rupiah per desa. Al-Muktabar berharap dengan adanya penguatan pemerintahan dan pembangunan desa dapat mendorong kemandirian desa. PJ Gubernur Banten tanda tangani surat rekomendasi pengajuan Geopark Bayahdom sebagai Geopark Nasional. Pemerintah Provinsi Banten merekomendasikan Geopark Bayahdom sebagai Geopark Nasional kepada pemerintah pusat melalui Komite Nasional Geopark Indonesia. Upaya tersebut merupakan kontribusi serius dari pemerintah Provinsi Banten untuk melindungi sumber kekayaan di Provinsi Banten, baik kekayaan sumber daya alam serta warisan geologi yang luar biasa sebagai syarat utama ditetapkannya kawasan Geopark. Dengan demikian, telah ada 2 calon Geopark nasional yang ada di Provinsi Banten. Geopark Bayahdom merupakan kawasan geopark yang mencakup 15 kecamatan, terdiri dari 179 desa dan 5 kelurahan dengan luas 201.537 hektar yang mempertimbangkan aksesibilitas dan visibilitas serta keberadaan potensi warisan geologi, keragaman geologi, keanekaragaman hayati dan keragaman budaya. Hal itu disampaikan penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar seusai menerima Bupati Lebak Iti Oktavia Jayabaya di ruang rapat Gubernur pada Senin 10 Juli 2023. Dalam kesempatan tersebut, Al-Muktabar menandatangani surat rekomendasi pengajuan Geopark Bayahdom sebagai Geopark Nasional. Al-Muktabar berharap dengan pengembangan Geopark Dom menjadi Geopark Nasional mampu menciptakan destinasi kesejahteraan masyarakat di Provinsi Banten. Libur sekolah, pemerintah Provinsi Banten ajak anak yatim duafa membaca dan juga berwisata. Berkolaborasi dengan komunitas Banten Ceria, pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsifan Provinsi Banten mengajak anak yatim dan duafa membaca bersama di Pantai Pulau Merak Kecil, Kota Cilegon pada Minggu 9 Juli 2023. Acara digelar untuk meningkatkan minat baca anak-anak sekaligus mengisi waktu liburan kenaikan sekolah. Kepala Bidang Perpustakaan Evi Saifuddin mengungkapkan kegiatan ini digelar dalam rangka memberikan pelayanan terhadap anak agar dapat meningkatkan minat baca. Selain membaca, pihaknya menerjunkan 7 personel bersama unit kendaraan mobil pintar dan mobil multimedia untuk menonton film edukasi anak. Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2022 di Banten disetujui.
Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Banten dengan agenda pengambilan keputusan atas persetujuan DPRD terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2022 di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Banten pada Kamis 6 Juli 2023. Dalam kesempatan itu, Raperda Pertanggungjawaban APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2022 disetujui oleh eksekutif dan legislatif. Al-Mukhtabar mengatakan, persetujuan tersebut akan menjadi dasar dalam menyusun rancangan Pergub tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022. Selanjutnya, Raperda dan rancangan Pergub tersebut akan disampaikan kepada Kemendagri untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi Perda dan Pergub. Terkait optimalisasi pendapatan, pemerintah Provinsi Banten akan terus berupaya melalui pendekatan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah Provinsi Banten. PJ Gubernur Banten pastikan pelaksanaan Pilkada di Banten tahun 2024 berjalan dengan baik. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar memastikan pelaksanaan Pilkada 2024 akan berjalan baik dan lancar. Guna mewujudkan itu, berbagai persiapan terus dilakukan bersama penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Bawaslu. Demikian dikatakan Al-Mukhtabar usai menerima silaturahmi jajaran Komisioner KPU Provinsi Banten di Pendopo Gubernur Banten KP3B Curug Kota Serang pada Jumat 7 Juli 2023. Al-Mukhtabar mengatakan, pemerintah Provinsi Banten terus berkomunikasi dengan penyelenggara pemilu berkaitan dengan berbagai persoalan yang dihadapi serta progres tahapan pemilu. Bahkan, pemerintah Provinsi Banten akan membuat helpdesk di Pendopo Gubernur Banten untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi. Untuk mendukung operasional penyelenggaraan pemilu, pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan anggaran melalui dana cadangan daerah yang sudah disahkan bersama-sama dengan DPRD Provinsi Banten. Al-Mukhtabar berpesan penyelenggara pemilu agar meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Berdasarkan data KPU Provinsi Banten, jumlah daftar pemilu tetap di Banten untuk pemilu 2024 mencapai 8,8 juta lebih pemilih. Pemilih di Banten bahkan masuk 5 besar tingkat nasional. Nah, warga seluruh Banten, itu tadi Banten Sepekan yang sudah kami rangkumkan hanya untuk warga seluruh Banten. Nantikan Banten Sepekan berikutnya, jadi jangan lupa terus pantengin media sosialnya pemerintah Provinsi Banten.